Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Khairia Lutfa, SPO. Saya merupakan salah satu dosen Departemen Ortodonsia di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Syekh Kuala pada Prodi Pendidikan Dokter Gigi dan Profesi Dokter Gigi. Video ini saya buat untuk melakukan pernyataan diri dosen untuk Unit Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran yang dibuat sebagai salah satu syarat untuk memenuhi pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Hari ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, di mana mata kuliah tersebut termasuk dalam rumpun ilmu atau blok 10 yaitu ilmu tumbuh kembang dengan kode mata kuliah SMFG 2014. Selain pemaparan mengenai mata kuliah yang saya ampu, dalam video ini juga saya akan tampilkan cuplikan pada saat saya mengajar salah satu topik pada mata kuliah tersebut. Pemaparan pengajaran dalam video ini terdiri dari Delivery, Interaction, dan Assessment atau disingkat dengan DIA. Proses pembelajaran pada FHG USK menerapkan sistem blok yang dilaksanakan dalam waktu 6 minggu terdiri dari 16 kali pertemuan. Di dalamnya termasuk 2 kali pertemuan UTF dan UAS. Sebelum memulai kegiatan blok, selalu diawali dengan pengarahan blok. Untuk modul RPS, referensi pembelajaran, serta kontrak kuliah, diupload ke website e-learning Universitas Syekh Kuala. Proses pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan beberapa model pembelajaran di antaranya. Yang pertama, Problem Based Learning atau PBL dengan metode pembelajaran 7 jam yang terdiri dari diskusi kelompok 1, diskusi kelompok 2, kemudian pada saat diskusi ini, mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok terdiri dari 9-12 orang mahasiswa dan nantinya difasilitasi oleh seorang fasilitator atau penanggung jawab. Yang kedua, Discovery Learning dengan metode pembelajaran ceramah atau kuliah pakar, diskusi tanya jawab, serta pemberian tugas ataupun kuis. Yang ketiga, Pleno yang dilakukan oleh pakar pada akhir pembahasan setiap kasus. Ilmu tumbuh kembang merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi pendidikan dokter gigi yang dilaksanakan pada semester 4. Mata kuliah ini terdiri dari 4 SKS dan menggunakan metode team teaching. Mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini diwajibkan sudah menyelesaikan dan dinyatakan lulus pada mata kuliah sebelumnya, yaitu ilmu penyakit jaringan penyangga gigi di blok 9. Secara garis besar, mata kuliah ini mempelajari mengenai konsep tumbuh kembang oromaxillofacial atau OKF, kelainan OKF, dan kelainan tumbuh kembang gigi, serta manajemen tingkah laku pada anak. Sehingga hasil akhir yang diharapkan dari blok ini, mahasiswa mampu memahami konsep dasar, penyimpangan pertumbuhan dan perkembangan OKF, serta memahami dan menguasai prinsip manajemen tingkah laku anak normal dan berkebutuhan khusus dalam perawatan gigi dan mulut. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah ini terdiri dari 3, yaitu CPL 1, mampu melakukan atau mensimulasikan anamnesis, pemeriksaan klinis dan penunjang untuk menegakkan diagnosis, prognosis, dan rencana perawatan gigi dan mulut yang dicatat dalam rekam medik sesuai standar internasional. CPL kedua, mampu membuat keputusan dan melakukan simulasi perawatan gigi mulut sesuai dengan metode dan prosedur baku sesuai indikasi dengan menjunjung tinggi moral dan etika profesionalisme. CPL yang ketiga, mampu mendemonstrasikan cara mengendalikan rasa nyeri, takut, dan kecemasan dengan pendekatan farmakologi dan atau non-farmakologi, serta penata laksanaan kegawat daruratan dental. Sedangkan untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK terdiri dari 4 poin. Yang pertama, CPMK 110, mampu memahami dan menguasai konsep dasar, penyimpangan atau gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang kedua, CPMK 111, mampu mengidentifikasi kelainan dental, skeletal, dan fasial akibat adanya gangguan tumbuh kembang OKF, serta hubungannya dengan fungsi dan estetik. Yang ketiga, CPMK 112, mampu memahami dan menguasai prinsip penata laksanaan vokal infeksi gigi sulung, traumatic injury gigi sulung, dan permanen muda, serta manajemen kehilangan gigi sulung. Yang keempat, CPMK 113, mampu memahami dan menguasai prinsip manajemen tingkah laku anak normal dan anak berkebutuhan khusus
dalam penyelenggaraan perawatan gigi dan mulut serta prinsip rujukan. Salah satu topik mata kuliah yang saya ajarkan pada Blok 10 Ilmu Tumbuh Kembang adalah kelainan dental, skeletal, dan fasial akibat gangguan tumbuh kembang serta hubungannya dengan fungsi dan estetik. Tujuan akhir dari topik pembelajaran atau sub CPMK ini adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami, mengidentifikasi, serta menjelaskan jenis-jenis kelainan dental, skeletal, dan fasial akibat gangguan tumbuh kembang serta hubungannya dengan fungsi dan estetik. Pada cuplikan video ini, saya menggunakan model pembelajaran Discovery Learning dengan uraian pemberian materi, diskusi, dan tanya jawab. Kriteria penilaian untuk mata kuliah ini yang pertama, untuk komponen assessment pada mata kuliah ini terdiri dari penilaian untuk DK1, DK2, pleno, tugas atau quiz, UTS, dan UAS. Yang kedua, evaluasi tengah blok atau UTS dilaksanakan pada minggu ketiga dengan sistem CBT menggunakan soal pilihan ganda dalam bentuk vignette melalui platform e-learning USK. Yang ketiga, evaluasi akhir blok atau UAS dilakukan pada minggu ke-6 dengan sistem CBT menggunakan soal pilihan ganda dalam bentuk vignette melalui platform e-learning USK. Berikut saya tampilkan paparan kriteria dan item penilaian serta rencana evaluasi pembelajaran sesuai dengan RPS OBE untuk mata kuliah Ilmu Tumbuh Kembang. Demikian paparan singkat mata kuliah yang saya ampu. Berikut cuplikan pembelajaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana adik-adik? Apa kabar pagi ini? Semangat? Ya, hari ini kita bakal kuliah mengenai identifikasi kelainan dental, skeletal, dan fasial akibat gangguan tumbuh kembang. Ini kita bahas pelajari juga sebelumnya, tapi kita akan bahas sedikit juga. Oke, kalau dari dua foto ini, kira-kira ada yang bisa identifikasi nggak? Foto kiri dari foto kanan. Karena kita mau identifikasi kelainan nih. Ada yang bisa mengidentifikasi beda kiri dan kanan? Ayo, silakan. Wajahnya tidak simetris. Wajahnya tidak simetris yang mana? Yang kanan atau yang kiri? Yang kiri dong. Yang kiri, apanya yang tidak simetris? Apanya? Seperti wajah bawah. Oke, benar. Apa? Terutama apanya? Dagunya. Iya benar begitu loh. Mana masih benar nih kelihatan ya. Jadi si tante Lisa ini ya tuh wajahnya bagus banget ya. Kalau kita lihat dari tengah wajah dibagi dua, jadi titik tengah dagu itu wajahnya, jarak mata kiri kanan, hidung, bibir itu semuanya bagus. Kiri kanan itu seimbang. Kalau ada perbedaan sangat tipis dan itu nggak mengganggu. Nah kalau yang sebelah kiri kalian bisa lihat, ketika kita tarik garis tengah wajahnya, ini kelihatan dagunya itu titik tengahnya ini ke arah kiri. Ya, oke ini awal yang bagus nih. Nah, jadi tujuan pelajaran kita hari ini adalah untuk kalian mampu identifikasi kelainan dental, skeletal, dan fasial akibat gangguan tumbuh kembang serta hubungannya dengan fungsi dan estetis. Kenapa kita bahas yang langsung dental, skeletal, dan fasial? Karena memang ketiga ini dental, skeletal, fasial ini sangat berhubungan satu sama lain. Jadi ketika ada kelainan pada dental, dia akan berpengaruh ke fasial. Ketika ada kelainan pada skeletal, dia juga akan berpengaruh ke fasial. Jadi memang ini satu lingkaran yang tidak bisa dipisah. Ada pasien yang misalkan giginya maju protrusif, pasti profil wajahnya jadi kurang bagus kan, jadi maju. Seperti itu juga misalkan pasiennya sebenarnya giginya nggak maju nih, profil anak ini bagus, tapi skeletal maju, dia kan kelihatan maju juga. Jadi semua itu berhubungan satu sama lain ya. Nah ini untuk bidang. Kalian harusnya udah paham ya masalah ini. Bidang ini dibagi menjadi tiga. Ada transversal, sagittal, dan vertikal. Nah, transversal itu membagi dua dari kiri ke kanan. Kelainannya ini yang transversal dari yang warna kuning. Jadi wajah itu ketika ada depan dari kiri ke kanan itu dibilang dari bidang transversal.
atas bawah itu vertikal, kemudian depan belakang itu vertikal atau anteroposterior. Anteroposterior dan vertikal sama ya, jangan nanti jadi bingung. Nah, pertama-tama kita identifikasi kelainan dental dulu. Jadi ada teori ketiga, cervical, transversal, dan vertikal. Nah, untuk cervical kita bisa lihat kelainan itu kelainan reaksi molar, kemudian reaksi molar dan minus, nanti ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kemudian ada kelas anterior, protrusiv, dan retrosif gigi. Terus untuk transversal ada kelas posterior dan scissor slide. Untuk vertikal ada yang dan overlap. Ini kita lihat contohnya ya. Nah, untuk klasifikasi angle, untuk kelas 1 kalian bisa lihat ini kaps hasil bukanya tepat jatuh di groove buka reseptor. Oke, untuk kelas 2 ada dua hubungan polarnya sama, hubungan radiusnya sama, tapi yang membedakan adalah posisi divisi. Ketika dia divisi 1 itu biasanya kasnya adalah overjetnya sangat besar dan di diameter ini protrusiv. Kalian bisa lihat ini jarak ini jauh sekali dengan tangan bawah. Sedangkan untuk divisi 2 dia kasnya itu adalah intinya retrofine atau masuk ke dalam. Kalau sekarang orang medsos itu bilangnya gigi bungkuk, pernah dengar ya? Nah ya. Jadi ini isi gigi bungkuk namanya. Gigi bungkuk itu tidak cantik. Oke, itu adalah salah satu kelainan. Tapi biasanya orang-orang itu masih lebih menerima si divisi 2 daripada divisi 1. Divisi 1 itu selalu dibaharui dari mana-mana. Dari kalian kecil pasti kalau temennya yang belum kuning pasti digangguin. Tapi kalau divisi 2 aja saya kan 2, tapi divisi 2 pasti nggak ada yang apalagi kelas 3. Kelas 3 ya mungkin orang mikirnya biasa aja gitu ya. Kalau kelas 3 kan posisinya seperti ini, serangan bawahnya lebih maju daripada serangan atas. Tapi di kenyataannya ini jarang juga menjadi concern orang awam. Mungkin kalau kita karena di bidang kedokteran ini pasti lebih untung ya. Nah ini untuk kelainan apa? Kalau persoalan tadi masih dalam cara cervical ya. Jadi konsepnya ada yang anterior, ada yang posterior. Kalau yang anterior itu dia jatuhnya kelainannya dalam arah cervical bukan transversal. Kalian bisa lihat ini ada transversal tinggi, ini prospek beberapa gigi ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Silakan kita buka sesi pertanyaan. Mungkin ada sedikit juga pertanyaannya yang berbeda itu kita ambil sedikit Nah, tadi kalau ada pertanyaan itu ya, misalkan misalkan kita yang nggak bisa bekerja sempurna, kita harus kejar interdigitasinya, kotak antara atas dengan bawah. Jadi harus ketemu kaps, ketemu embrasur. Jadi si posterior itu diutamakan. Kalau overjet sama overlap kan masih ada variasi nih. Misalkan geser dikit, mungkin overjetnya akan sedikit jauh, akan lebih besar. Tapi kalau di posterior itu harus tetap kaps to embrasur. Dengan kita dapat kaps to embrasur, maka fungsinya akan dapat walaupun estetikanya tidak ada tersentuhnya. Jadi yang dikejar itu dulu. Kalau memang tidak memungkinkan untuk kerjaan yang lain. Ya. Nah kalau untuk pengukuran pemilihan nasional dan lain-lain ya itu memang agak sulit ya. Jadi patokannya itu kalau kalian foto kan
biasanya itu pakai ada foto profil samping juga ya. Kalau dilihat dari foto ini kan makanya glabella ya. Nah, glabella itu yang paling gampang penentuannya adalah dia memang di antara dua alis. Nih, alis yang paling ujung. Terus kalau misalnya dibandingkan foto sampingnya dia, kalian kan sering bilang bagian paling prominent dari dahi. Kalau dahi kan di sini ya. Kalau dia untuk dahinya cenderung kayak tadi produksi ke sini dong glabellanya. Jalan itu jadi patokan, tapi emang si alisnya mungkin agak sulit kalau pasien-pasien alis dicukur terus itu agak sulit. Tapi kalau lihat mau siapa ada nggak pasien-pasien saya tadi dicukur alis terus tato, tahu kan? Jadi ada tapi kayak sekarang udah ada itu udah lumayan gitu loh. Kalau dulu malah dinaikin jadi kayak wajahnya kayak gitu, emang aneh gitu, aneh kan itu aneh dan ada aja yang ngikutin itu juga saya pikir. Kalau dalam kondisi normal, nah kalau dia di antara alis jangan ada alis ekor alisnya. Kalau ekor alisnya ini dia buat alisnya naik, ambil dia pangkal alisnya di sini, pasti antaranya. Jadi kalau dia ada di samping sebenarnya juga yang paling menonjol, tapi bagian yang menonjol di bagian tengahnya, ya, bukan di dahinya. Kalau di dahi ya pasti salah. Ya, kalau automation dia yang paling dalam. Memang kalau dari frontal itu lumayan sulit. Jadi saya sering ambil patokan itu di dekat antara dua mata. Jadi kalau kita konversikan ke yang samping, pas di tengah-tengah profil ini kan pas titik paling dalamnya. Ya, bisa lihat ya. Nah, di sini glabella, di sini mission. Jadi beda. Oke, glabella untuk pemeriksaan wajah, mission itu untuk jadi pemeriksaan function, pemeriksaan morfologi, ya. Oke, sudah nanti. Tadi terkait dengan pemeriksaan kaki yang pertama dok. Pada laki-laki khususnya mungkin saya melihat beberapa kondisi belakangan ini. Laki-laki itu banyak mengeluhkan kondisi hairline yang bentuknya N. Artinya ada hairline yang cenderung lebih ke depan, ada hairline yang cenderung lebih ke belakang. Pada pemeriksaan dari itu maka yang kita ambil sebagai patokan awal ini yang benar apakah yang dekat. Yang mungkin mau diisi satu lagi dok. Tadi ada yang diindikasikan untuk dermoplasti. Untuk dermoplasti sendiri apakah memang kita harus bedah plastik atau turun? Terima kasih. Pertanyaannya bagus banget. Yang M-shape itu ya, M-shape itu yang di sini kotak, sini gitu ya. Nah, M-shape ini kan biasanya karena genetik. Jadi laki-laki itu memang ada gen baldness, ada emang gen kebolakan. Ketika orang tuanya mengalami baldness, anaknya bisa dipastikan mengalami baldness juga. Dan itu memang pasti dahinya lebar dan lebih besar dibandingkan sepertiga tengah dan sepertiga bawahnya. Yang dipakai itu hairline-nya yang paling depan, bukan yang paling depan. Kalau di sini jauh banget. Jadi kan biasanya yang lebih bawah ini belakangnya, dipakai kayak sumbu pertamanya. Ya kalau kita tarik juga misalkan ke belakang, kalau model kan pakai bando, nanti kelihatan batas tubuhnya antara dahi sama rambut. Itu yang dipakai pertama. Kalau orang kota ya bisa diukur, ya kan? Kan ada yang bos saling tahu nggak bos saling kan? Ada yang tahu bos saling kan? Ini jos rambut, botak setengah lingkar. Kalau setengah lingkar yang seperti itu ya nggak bisa diukur. Ya kayak kita lihat relasi pola. Kalau M1 jadi lo kan bisa dilihat relasi pola gitu juga dengan. Kalau kayak paling rendah aja ya nggak bisa dinilai. Tapi kalau mau ya pengukuran juga kalau dibilang sebenarnya memang akurat ya kalau sudah M-shape seperti itu.
pasiennya mau, biasanya karena posisi hidung kayak tadi terlalu masuk itu terlalu turun, atau bahkan bisa karena masalah fungsi ya. Nggak semuanya dulu untuk estetik. Kayak orang kan melihat mungkin orang awam mikir orang pasang kawat gigi itu supaya cantik. Padahal cantik itu bagusnya tujuan utamanya adalah fungsi pemunyahannya. Kayak pasien sisus baik tadi, kalau nggak dirawat mau jadi apa dia nggak bisa munyah. Apalagi misalnya kiri kanan, gimana dia mau makan? Itu sangat mengganggu. Tapi ketika kita perbaiki posisinya, giginya ditegakin, oklusinya jadi bagus, dia jadi cantik. Kenapa? Wajahnya jadi lebih panjang, lebih tirus, terus kelihatan terisi rahang bawahnya pasti. Jadi cantik itu bagus. Saya selalu bilang gitu, cantik kalau praktek itu selalu bagus. Kalau lebih cantik alhamdulillah, kalau yang enggak ya apa-apa gitu ya. Yang penting berfungsi dengan baik. Oke? Ada lagi namanya? Kalau ada, kita cukupkan sampai di sini. Kira-kira ada? Sudah cukup. Sebelum selesai, saya kasih satu ya tulisan. Tadi udah kita tulisan tulis ya. Oke, coba kalian lihat secara menyeluruh siapa yang bisa mengidentifikasi kelainan dental dulu. Dental dulu ya. Mungkin ada potong-potong yang kelihatan aja. Jadi kan ada pemeriksaan transversal, sagital, itu udah lupa, ceritanya bukannya. Silakan coba aja, gak apa-apa. Oke, mulai gambaran. Nah, terus terus bisa. Kalau dari ada samping kira-kira bagus ya, tapi karena dia juga dia agak susah melihatnya. Oke benar ya, untuk dari dentalnya kita bisa lihat itu. Kalau kelainan skeletal, ini ada sini. SNA-nya 86, SNB-nya SNA-nya 88. Sorry, SNA 88, SNB-nya 82, AMB-nya 6. Kira-kira dia kelas berapa? Kalau dilihat secara terpisah, maksilanya gimana? Bagus sih, oke, benar. SMP-nya? Ya, jadi ini salah satu komponen yang tadi. Kalau pas dua ada kombinasi ya, ini yang kesalahannya pas duanya karena si maksilanya maju, mandibulanya lemah. Satu lagi kalau facial, gimana kira-kira wajahnya? Potong ya, bisa dilihat ya. Kalau bentuk bibirnya eksaknya gimana? Ini satu kali positif negatif. Positif plus 3 kan bisa lihat nih kalau di luar tangga dia menunjukkan positif bisa. Hidungnya ya tadi juga bisa nih ya. Hidungnya bisa ke kiri. Jadi sih kalau misalkan kalau dari ini masih bisa dilihat untuk ini kalau dari samping ini ya apa nih bengkok ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih sudah hadir di kelas kuliah ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Dan kalau ada salah-salah dari saya mohon maaf. Saya tutup.